Bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya aku di matamu. Nah, jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan dunia ternyata tak seperti harapanmu, ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Mengawali kita bicara sore hari ini, bicara data, bicara fakta. Lila dan Sodik, terima kasih. Tadi ada satu bait yang sepertinya menjadi pengingat kita bersama. Ketika dunia tidak seperti harapanmu, kau akan menjadi rumah yang akan selalu menanti kepulanganmu. Itu yang mungkin diharapkan anak-anak kita kepada orang tuanya. Orang tua akan selalu menjadi rumah untuk tempat anak-anak pulang. Tapi pada kenyataan atau realita di keseharian kita juga menemukan bahwa sering kita jumpai hubungan anak dengan orang tua tidak harmonis. Orang tua meletakkan mimpi-mimpi dan ambisinya pada anak yang kemudian menjadikan anak merasa tertekan. Yang kemudian menyebabkan tumbuh kembangnya, bagaimana anak memandang kehidupan menjadi berbeda. Hari ini kita akan bersama mendiskusikan bagaimana sebenarnya menjadi orang tua hebat untuk juga bisa melahirkan dan mendampingi anak-anak tumbuh menjadi hebat. Karena kita selalu yakin dan percaya anak hebat tidak bisa lahir sendiri tanpa pola pengasuhan yang tepat. Karena itu, saya Fitri Anggara bersama Anda di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta dengan dua tamu saya yang akan segera hadir di ruang tamu Kita Bicara. Yang pertama adalah Mas Muhammad Hidayat, SPSI, MPSI Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan, dan juga Mbak Yan Sofyan, praktisi komunikasi. Mbak Yan dan Mas Dayat silakan bergabung bersama saya di ruang tamu Kita Bicara. Ini sahabat-sahabat saya yang luar biasa. Mbak Yan, apa kabar? Thank you sudah menyempatkan hadir Mas Dayat. Terima kasih. Silakan duduk. Oke. Jadi topik ini sebenarnya saya pilih karena memang ini didedikasikan untuk anak-anak Indonesia juga dan anak-anak di seluruh dunia. Karena kita tahu di bulan Juli ada Hari Anak Nasional yang kita peringati. Tapi yang kedua adalah ketika ada postingan dari Mbak Yan Sofyan yang muncul di timelines di beranda media sosial saya. Dengan tulisan yang sangat renyah yang menggambarkan bagaimana pergulatan Yan Sofyan mendampingi putra tercintanya dan sampai menemukan sebuah titik kesadaran bagaimana kemudian berproses bersama-sama. Saya ingin tanya dulu, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan Yan dan putra sematawayang? Jadi pada awalnya anak saya terlihat baik-baik aja kalau kita bisa kategorikan normal, maka seperti pertumbuhan anak-anak lainnya gitu ya. Dia bahkan termasuk anak yang sangat confidence untuk anak-anak seumuran dia gitu, nggak takut ketemu orang baru, nggak takut untuk menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Tetapi dalam perjalanan seiring berjalannya waktu, tiba-tiba mulai ada perubahan-perubahan gitu. Yang tadinya senang ketemu orang, kalau ketemu orang seru gitu ya, jadi mulai menarik diri. Kalaupun ketemu ya sekedarnya aja, dia akan cenderung untuk bersembunyi lah ya, seperti itu, enggan untuk berinteraksi. Dan itu sebenarnya kan membuat saya bertanya, apa yang salah? Kenapa anak yang dulu begitu ceria, senang ngobrol sama orang, ketemu orang baru nggak takut, dalam perjalanan jadi berubah gitu. Okay. Gitu. Itu di usia atau masa pertumbuhan yang kapan terjadi perubahan itu?
Sebenarnya ketika mulai sekolah itu di SD sudah mulai ada terjadi drama-drama. Jadi kita sempat masukkan ke sekolah negeri. Ibunya tuh kepengennya anaknya mengalami kayak kita dulu loh, sekolah jalan kaki deket rumah, ketemu anak beragam segala macam. Ternyata nggak bisa fit in gitu karena value di rumah dan di sekolah nggak sama. Gitu terus teman-temannya juga waktu itu dia sempat mengalami satu eksiden yang menurutku itu cukup membahayakan jiwa ya. Bukan sekedar kenakalan anak-anak. Jadi dia dipegang, dimasukin pasir mulutnya dan menurut saya itu sangat membahayakan dan dari sekolah tidak ada tindakan. Oke, akhirnya kita pindahkan ke sebuah sekolah inklusi gitu ya. Yang menurut kami lebih aman, lebih cocok dengan value. Anaknya seneng banget, yang tadinya dia malas sekolah, sekarang pagi-pagi bangun nyiapin pakai, setiap malam dia udah nyiapin bajunya sendiri, excited gitu. Tetapi itu juga bukan berarti dia steril ya dari kondisi-kondisi yang tidak mendapatkan interaksi yang membuat dia merasa nggak nyaman. Jadi dia pernah misalnya pulang sekolah bilang, kenapa sih orang-orang itu selalu bilang aku aneh, saya kayak gitu ya. Itu sudah terjadi sejak SD. Lalu tapi waktu masih SD kan saya bilang sama dia gitu, jadi dari kecil ini anak memang saya biasakan membaca buku. Jadi sudah banyak referensinya. Jadi ketika dia bilang kayak gitu, saya bilang, kamu inget nggak waktu yang bikin pesawat itu orang-orang ketawa kan, dibilang orang aneh. You remember Einstein? Everybody bilang dia aneh gitu. Dan dia selalu bilang, mama kenapa mama itu nggak kayak ibu-ibu yang lain ya? Itu karena mama keren gitu. Kenapa? Ibu-ibu yang lain itu apa dalam persepsinya dia? Dalam persepsi dia, ibu-ibu yang lain berpakaiannya seperti itu. Ibunya kan nyentrik ya, cara berpakaiannya, apalagi masih dulu tuh kan sangat nyentrik, rambutnya warna-warni gitu kan. Jadi menurut dia, why my mom is different gitu. Jadi saya mengajarkan bahwa berbeda itu nggak apa-apa gitu, dan ini tuh keren. Lalu, maaf saya potong ya. Apakah putra Ian itu memang juga istimewa, berbeda gitu? Ini karena tadi kan Ian menceritakan di awal ada kasus-kasus yang dia sempat ketika SD oleh teman-temannya mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kemudian dicap sebagai anak yang dalam tanda kutip aneh gitu. Ya, dalam perkembangannya jadi gini, anak ini waktu kecil itu kita menggunakan multi language, ya, multi language. Bahasa yang beragam di rumah. Bahasa yang beragam. Ayahnya berbahasa Perancis, saya berbahasa Inggris, lingkungannya ada yang bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya, logat Indonesia Timur, nyampur-nyampur kan. Keluarga kami beragam. Lalu referensi bahasa Indonesia dia adalah SpongeBob. Nah, sehingga cara dia berbahasa Indonesia itu kayak warga Bikini Bottom. Selamat pagi teman, apa kabar? Gitu. Jadi kalau dia berbicara itu seperti SpongeBob gitu. Dan itu kuat sekali gitu karena satu-satunya referensi bahasa Indonesia tontonan dia itu hanya SpongeBob yang berbahasa Indonesia. Sisanya itu dia nontonnya Cartoon Network, permainannya dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia yang kuat sekali dari dia. Jadi cara berbicara dia tuh seperti warga Bikini Bottom sampai hari ini masih seperti itu, Mas. Nah, buat orang-orang kan kayak, kok dia ngomongnya aneh sih gitu. Ya kan, anak kecil kan gitu, kamu ngomongnya aneh sih. Itu awalnya mungkin masih lucu ya karena kita support system masih kuat ya. Tapi ketika dia makin gede juga ternyata ada hal-hal yang dia sulit untuk fit in gitu. Yang buat teman-temannya bercandaan, buat dia jadi lebih sensitif gitu, Mas. Gitu. Jadi ya prosesnya macam-macam ya. Ketika dia menyadari dia berbeda itu di SMP. Waktu SD saya masih bisa bilang tadi itu ya gitu, nggak apa-apa, beda itu keren. Jadi kalau ada orang bilang kamu aneh-aneh berarti kamu apa? Oh aku keren gitu. Baik, Mas Dayat, kalau kita bicara flashback ke apa yang terjadi pada putranya Mbak Ian gitu ya. Tadi kan misalnya ini soal penggunaan bahasa yang beragam. Apakah sebenarnya itu bisa diantisipasi? Artinya memang ada kebingungan di masa tumbuh kembang anak untuk mana yang kemudian menjadi rujukanku gitu ya. Sehingga kemudian tadi rujukannya ada pada film SpongeBob yang kemudian bahasa itu ditiru. Sehingga mungkin ada golden period yang dalam tanda kutip agak hilang begitu. Kalau secara psikologis tinjauannya seperti apa? Iya, menarik sekali apa yang tadi diceritakan Mbak Ian ya. Tetapi memang dalam proses pengasuhan ataupun parenting ya, anak kan kita harus memahami perkembangan anak ya. Seperti yang sampaikan Mas Ferry tadi, ada golden period ya. Jadi usia 0 sampai 8 tahun. Disitulah otak anak itu berkembang secara optimal sampai bahkan ada beberapa literatur yang mengatakan sampai 80% otak itu berkembang begitu ya. Nah, termasuk di situ ada perkembangan bahasa juga ada di situ. Sehingga ketika tadi benar apa yang disampaikan Mbak Ian, ketika pada golden period itu referensinya bermacam-macam, padahal di situ anak sedang mengeksplor segala macam, akhirnya ada semacam kebingungan.
Oke, sehingga tadi juga menarik juga ketika diceritakan referensi bahasa Indonesia hanya SpongeBob. Nah, kan anak itu kan ada proses belajar ketika golden period adalah intimasi ya, meniru gitu kan, meniru. Termasuk ada nggak, nanti perlu ditanyakan juga atau Mbak yang cerita juga, ada nggak teman-teman sebayanya itu juga pengaruh terhadap pola komunikasi, pola kemampuan bicara dan sebagainya. Termasuk juga tadi orang tuanya, orang-orang dewasa di sekitarnya, apakah menggunakan bahasa yang sama dan sebagainya, itu juga akan pengaruh untuk memberikan pengaruh terhadap proses pertumbuhan anak, terutama tadi ya perkembangan bahasa gitu. Oke. Nah, ada yang saya highlight dari pernyataan Mbak Ian tadi adalah bagaimana kemudian menyampaikan kepada putra tertentu berbeda itu istimewa gitu ya. Banyak orang hebat yang ide awalnya dianggap tidak lazim dan ditertawakan. Nah, ini yang saya rasa juga menjadi tantangan banyak orang tua untuk menerima anak dengan kondisi yang istimewa. Tahapan psikologinya apa Mas? Karena biasanya orang akan menolak dulu dong kalau anaknya tidak sama dengan yang lain gitu ya. Karena apalagi kita tuh apa-apa distandarisasi gitu kan. Anak yang standar adalah yang sama seperti ini gitu. Ketika kemudian anak itu berbeda, apa yang harus disiapkan orang tua? Atau anak itu istimewa? Betul. Jadi sebenarnya orang tua itu pertama harus peka dulu. Peka, kemudian yang kedua orang tua harus memahami tentang psikologis dan tahap perkembangan anak begitu ya. Misalnya misalnya saya pernah menangani klien, dia tuh bercerita justru malah agak semacam bangga ketika anaknya itu fase pertumbuhannya itu tidak mengalami fase merangkak. Jadi padahal itu adalah fase yang penting. Memang harus dilalui. Iya, karena itu banyak stimulasi ya dalam merangkak, itu stimulasi emosi, stimulasi otak, intelijensi dan segala macam. Sehingga pertama ya tadi orang tua harus tahu dulu tentang fase-fase perkembangan anak itu seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika memahami fasenya, kemudian orang tua harus tahu stimulasi apa yang tepat. Sebagai contoh misalnya secara umum, ini literasi yang sekarang masih dianggap relevan dan banyak literasi yang mendukung juga, itu ada 7x3 dalam proses pengasuhan anak. 7x3 itu yang dimaksud apa? 7 tahun pertama, itu yang fase golden period tadi, itu adalah didiklah anak sebagai seorang raja. Seorang raja. Oke, jadi orang raja itu seperti apa? Orang raja itu ya harus dilayani, nggak boleh dimarah-marahin gitu kan. Raja juga nggak boleh dikekang, tetapi dijaga jangan sampai membahayakan dirinya. Jadi nggak boleh dimarahi di usia itu? Iya, nggak boleh. Karena ketika memarahin, itu otak itu yang awalnya mau berkembang, itu menjadi ada satu shock gitu, semacam itu ya. Contoh misalnya anak tuh beli mainan, kemudian mainan dirusak, itu kan sedang bereksperimen tuh. Tetapi orang tua kok, mainnya mahal-mahal dirusak. Nah, itu anak akhirnya jadi ada muncul trauma di situ. Makanya banyak trauma-trauma masa kecil itu adalah di golden period tadi. Yang harusnya sebagai seorang raja, tetapi ternyata orang tua meresponnya berbeda. Nah, kemudian 7 tahun kedua itu didiklah anak sebagai dalam tanda kutip pembantu. Nah, kalau 7 tahun kedua usia 7 sampai 14 tahun mulai diajarkan tanggung jawab gitu kan. Kalau misalnya anak salah juga diberikan penjelasan, bahkan ada yang sampai ada reward and punishment di situ, termasuk kewajiban. Bahkan kalau di dalam agama Islam kan didiklah anakmu untuk sholat, kalau nggak mau sholat pukullah di usia 9 tahun, itu kan hadisnya begitu ya. Artinya itu usia memang harus kewajiban, hak dan kewajiban itu harus tahu gitu. Nah, baru 7 tahun ketiga itu usia 15 sampai 21 didiklah anak sebagai sahabat. Yang itu diajak untuk bercerita, ngobrol gitu ya. Jadi nggak di judgment lagi, karena dia sudah mulai berpikir, bahkan orang tua ada masalah di keluarga, sampaikan ke anaknya biar anak juga tahu segala macam. Mbak Ian, tadi dilanjutkan lagi setelah dia di masa-masa yang kemudian sekolah tadi sempat di sekolah negeri, kemudian pindah ke inklusi, apa yang kemudian terjadi di sana? Ya, di sekolah inklusi jauh lebih baik ya, lebih suportif kan, lingkungannya lebih suportif, anak-anaknya suportif itu nggak cuman guru gitu ya, jadi dari guru, parentsnya juga punya value yang sama gitu ya, teman-temannya juga seperti itu. Tetapi pada saat yang bersamaan juga nggak ada yang sempurna kan. Saya kemudian melihat bahwa sekolah inklusi ini menurut saya itu terlalu permisif, terlalu permisif, tidak kompetitif gitu ya. Jadi si anak ini terbiasa nyaman gitu, tidak ada konflik, hampir tidak ada konflik, karena di situ kayaknya semua orang saling mencintai, saling menyayangi, saling supporting gitu. Bukan seolah-olah dunia yang sebenarnya. Sepertinya dunia itu sangat seperti surga aja gitu, terlalu indah. Sama seperti lirik lagu tadi ya, bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan. Gitu. Ternyata di dunia yang luar lebih keras lagi. Ya, selalu saya berpikir gitu, ketika dia SMP saya berpikir kalau anak ini terus di lingkungan yang nyaman seperti itu,
lalu sampai SMA lulus di usia yang dia sudah dewasa, masuk usia dewasa, apa yang akan terjadi? Bisa stres nih anak, bisa patah hati, bisa bunuh diri, nauzubillah min dzalik ya ibaratnya gitu ya. Karena dia akan kaget gitu bahwa dunia tidak bekerja, dunia itu tidak berputar mengelilingi dia gitu. Bahwa dia harus punya kemampuan problem solving, bahwa dia harus punya kemampuan menghadapi konflik dan segala macam. Lulus SMP saya pindahkan ke sekolah swasta umum gitu. Dan itu muncul lagi persoalan baru karena ada perbedaan budaya ya, kan sekolah itu ada culture-nya ya, perbedaan budayanya sangat besar. Muncul problem-problem baru yang juga membuat hubungan kami menjadi sangat buruk karena menurut dia itu pilihanku. Masukkan dia sekolah di sekolah yang ini. Sementara di sekolah sebelumnya itu biasanya untuk memilih sekolah, dia anak yang beruntung yang saya beri keleluasan untuk bisa kayak, oke, kamu mau masuk SMP yang mana? Kita datang ke 1-2 sekolah lalu dia bisa memilih. Iya, tapi yang kita belajar dari Mbak Ian adalah Mbak Ian cukup punya energi dan memang punya konsep dalam parenting yang kemudian ketika ada hal yang tidak sesuai dengan atau mengkhawatirkan bagaimana kemudian ini tidak akan memberikan support yang positif ke putra tercinta, kemudian segera melakukan perubahan. Tapi bukan tidak mungkin, banyak yang tidak paham ilmu parenting dan semua diserahkan saja pada apa yang berlaku semestinya yang kemudian anak harus menanggung sampai usia dewasa. Bagaimana kemudian sebenarnya konsep parenting yang ideal? Apakah ada toxic parenting, kemudian ada positive parenting? Kita akan temukan jawabannya di segmen kedua. Tetap bersama kami di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Masih Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan sekilas gitu ya pengalaman Mbak Ian, juga ulasan dari Mas Dayat. Kita ingin lihat apakah sebenarnya dalam pengasuhan ada yang disebut dengan positive parenting dan juga ada toxic parenting. Kita akan lihat dari slide ini dan mari kita evaluasi bersama. Jangan-jangan kita termasuk yang positif atau toxic atau malah diantaranya. Oke, Mas Dayat silakan. Positive parenting itu apa? Toxic parenting itu apa? Ya, jadi memang dari bahasanya sendiri sudah kelihatan ya bahwa itu adalah satu hal yang kontradiktif ya. Satunya positif, satunya toksik atau kalau bahasanya ya meracuni atau membuat negatif gitu ya. Nah, dari sini kita lihat ya, kalau positif parenting itu adalah memang pola asuh yang suportif, kemudian konstruktif, menyenangkan gitu ya. Yang situ dampaknya pun akan menjadi positif. Seperti yang tema yang sampaikan Mas Ferry tadi ya, orang tua hebat untuk anak hebat gitu. Sedangkan yang toksik sendiri adalah pola asuh yang secara umum keliru atau tanpa sadar. Nah, itu nanti dampaknya kepada hal yang negatif. Tapi pertanyaan tadi, apakah kita termasuk yang mana nih, positif atau toxic parenting? Tapi bisa dilihat nih, dari ciri-ciri itu kira-kira kita lebih condong yang mana? Bisa jadi dalam satu pengasuhan, seorang tua itu ada dua-duanya. Tapi kan pertanyaannya lebih dominan yang mana, begitu kan? Jangan sampai dominan yang toxic parenting. Syukur-syukur kalau toxic parentingnya sangat sedikit dan bisa semuanya bisa ditutupi oleh positive parenting, itu yang bagus gitu ya. Oke, jadi kalau positif ini ada paham tahap perkembangan anak, menerapkan komunikasi yang baik, pengelolaan emosi, menerima keunikan, memberikan keteladanan, memberikan stimulasi yang tepat. Kalau toksik tidak paham psikologi anak, tidak bisa mengelola emosi, bersikap kasar, egois, mengabaikan. Dalam pengalaman Mbak Ian, masuk yang dua-duanya ada unsurnya atau gimana? Dua-duanya ya, karena orang tua itu bukan malaikat. Ada situasi-situasi yang bahkan menurut saya toksik itu juga kadang-kadang sebenarnya sebagian besar kan intensinya positif. Hanya saja kemampuan kita untuk kita yang orang dewasanya ini, kemampuan meregulasi emosinya aja belum baik. Lalu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, misalnya termasuk berusaha mengetahui kebutuhan anak, itu kan kemampuan komunikasi orang tua. Walaupun sebenarnya maksudnya baik gitu, nggak mau anaknya misalnya melakukan sesuatu yang buruk misalnya. Belum lama ini saya having a good fight ya. Saya menyebutnya good fight. Jadi anak saya baru saja terlibat sebuah proyek, lalu saya tanya, kamu dibayar berapa dek? Gitu kan. Dia diem aja gitu, terus
Oke, gitu. Terus dia bilang gini, you know, I know from your face that you are displeased gitu. Mama tuh nggak suka gitu. Sebenarnya aku melakukan ini. Kenapa aku might as well I quit tuh. Kami di luar sering berbahasa Inggris tadi ya, enggak ya. Might as well I quit kata dia gitu. Aku berhenti aja karena mama kayaknya nggak suka gitu. So aku bilang, ya aku displeased, tapi bukan berarti kamu harus berhenti kan. I displeased, it's my problem gitu ya, my expression. Okay. Why? Karena menurut mama kamu under appreciate, oke? Itu yang mama pikirkan gitu. Tapi bukan berarti aku tidak mensupport keputusanmu untuk terus melakukan itu. Oke? Terus dia diem. Nadanya sempat tinggi pas di awal itu sempat tinggi. Terus dia diem sebentar. Terus dia akhirnya aku bilang, pernah nggak kamu nggak setuju and displeased dengan apa yang mama lakukan? Nggak suka dengan mama lakukan? Pernah. Tapi kamu masih support nggak? Pernah gitu. Sama gitu. Jadi kalau kamu mau teruskan nggak apa-apa, I will be there for you. Tapi kamu akan belajar along the way value-mu nanti gitu. Mama dulu juga seperti itu hidupnya. And terus dia bilang apa gini, you know what mom, sebenarnya aku juga shock kok. Gitu. Nah, tapi saya gitu. Saya flashback ketika dia disekolahkan di SMA ya kalau nggak salah tadi ya, yang kemudian di sekolah swasta begitu diceritakan ya, di situ kan muncul pergolakan karena ada budaya yang berbeda dan sebagainya, dan dia menyalahkan ibunya karena itu dianggap sebagai pilihan ibunya gitu. Pernah nggak sih kemudian ada muncul begini misalnya, jangan-jangan memang ada beberapa mimpi-mimpi Mbak Ian, atau jangan-jangan tanpa sadar kadang-kadang katanya orang tua suka mencetak anak sesuai keinginan orang tuanya. Sempat nggak sih Ian mengambil keputusan-keputusan yang mungkin baru sadar belakangan bahwa iya ya ini kayaknya aku ada di beberapa hal yang aku paksa ditanamkan ke anak ini. Betul. Gitu. Saya bukan orang yang sejak awal friendly, kemudian komunikatif dengan banyak orang. I learn, saya belajar untuk bisa menjadi saya seperti hari ini. Dulu saya juga ketemu orang takut, gitu. Saya nggak suka ketemu banyak orang, ya seperlunya aja. Kalau nge-MC di stadion segala macam, wow gitu. Itu tantangan kita bareng ya. Kalau udah turun, Mbak kumpul aja, Mbak gabung sama panitia gitu. Mbak, terima kasih, saya di sini aja gitu. Malah lebih takut ngobrol intimate dibandingin di panggung, gitu kan. Nah, karena saya merasa seperti itu, saya nggak mau anak saya punya problem seperti itu. Jadi saya memproyeksikan itu kan Mas, bentuknya apa, maksain dia untuk bergaul gitu. Padahal saya kan baik-baik aja sebenarnya gitu. Tinggal bagaimana kan akhirnya setelah jadi makhluk dewasa ini memahami bahwa memang kita bisa men-switch kan sebenarnya gitu sesuai kebutuhan. Tapi pada saat itu memang POV saya, point of view saya masih di situ bahwa mumpung kamu masih muda, kamu harus belajar fit in. Jangan sampai kamu menjadi mama. Itu di unconsciousnya begitu. Keluarnya adalah maksain gitu. Ayo bergaul, berteman sama orang-orang, ikut diajakin keluar, anaknya tetap aja gitu. Dudu, aku nggak mau mingle gitu. Pulang emaknya marah kan gitu. Kok kamu tuh diajakin keluar malah duduk-duduk sendiri, ngobrol dong. Kamu tahu nggak Tante Ella tadi rumahnya di mana? Enggak. Kalau ketemu orang tanya dong, Tante rumahnya di mana gitu. Oke, next time. Ya, itu periode panjang ya. Periode panjang. Seperti itu. Jadi kalau orang baca yang di tulisanku kemarin kan kayaknya kita melewati fase hell and heaven gitu ya. Kita melewati fase seperti itu. Sebelum saya melepaskan proyeksi-proyeksi saya terhadap dirinya, sebelum saya melepaskan ekspektasi-ekspektasi itu, hubungan kami buruk. Nanti kita bahas di segmen ketiga. Saya akan Mas Dayat dulu karena sepertinya selalu menjadi pembenaran dan dianggap lumrah kalau orang mengatakan saya tidak ingin anak saya menderita seperti saya gitu. Saya nggak ingin anak saya menjadi seperti saya, sehingga kemudian anak tidak diajarkan problem solving, anak tidak boleh begini begitu atas nama bahwa harus lebih lebih bagus dari saya. Itu sebenarnya boleh atau enggak Mas? Atau secara psikologi apakah kita termasuk orang tua yang bermasalah kalau seperti itu? Kalau kita lihat di slide kedua ini kan ada trauma masa lalu. Jangan-jangan banyak dari kita yang masih punya inner child yang kemudian terbawa dalam pola pengasuhan ke anak. Iya, betul sekali Mas Ferry. Sebenarnya niat orang tua itu mulia ya. Tidak ada yang orang tua yang pengen anaknya lebih buruk daripada dirinya begitu ya. Tetapi yang berikutnya adalah bagaimana, apakah cara kita membuat anak lebih baik itu sudah benar atau belum, kan itu ya. Karena benar, tadi saya pernah nangani satu kasus Mbak Ian, Mas Ferry. Jadi kelas 2 SMP dia itu mohon maaf kalau pup itu masih dibantu orang tuanya. Dan ternyata benar tadi, dia nggak punya problem solving. Ketika di sekolah dia ada masalah, dia nangis segala macam, nggak bisa bergaul sama temennya. Ketika waktu proses konseling,
orang tuanya cerita bahwa ternyata ini anak tunggal dan memang sangat dimanja sama orang tuanya karena proses punya anaknya juga luar biasa begitu ya. Jadi semuanya kebutuhannya semua dipenuhi. Tetapi tadi dia nggak belajar problem solving akhirnya, nggak belajar menghadapi satu masalah dan seterusnya. Oke. Maka Saya potong. Batasan orang tua boleh masuk, boleh tidak, boleh mengintervensi, boleh tidak, boleh memproyeksikan, boleh tidak itu di mana kemudian? Karena kan nggak ada aturan bakunya. Main feeling atau gimana? ya, jadi kalau konsep sederhananya kita bisa mengacu tadi rumus 7 kali 3 tadi, yang 7 kali 3 tadi ya. Nah, barulah nanti ketika kita pengen misalnya anak kita berani mandiri segala macam, ya mulai di 7 tahun kedua kita ajari anak kita untuk tahu tanggung jawabnya, bahkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan sebagainya, itu juga mulai diajarin begitu. Ya, kalau yang masih usia golden age ya memang biarkanlah dia eksplorasi, karena secara naluri anak itu akan berkembang, akan mengeksplor. Oke. Gitu Karena kan. bukan tidak mungkin di masa setelah 7 tahun yang kedua ya 14 sampai mungkin 20-an misalnya. Anak memilih jodoh masih dipaksa orang tuanya, sekolah yang orang tua memilih, desain hidupnya orang tuanya yang mendesain. Dan banyak kejadian seperti itu Mas Ferry. Kami juga banyak mengkonseling mahasiswa, mohon maaf ya, ada beberapa mahasiswa kedokteran yang dia menangis gara-gara memilih kedokterannya itu karena disuruh orang tuanya. Padahal di situ kan harusnya dia sudah mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Orang tua hanya mengarahkan, memberikan referensi dan sebagainya ya. Tetapi itu tidak terjadi gitu. Ya tadi, karena tadi orang tuanya pengen, misalnya ada juga yang orang tuanya, pengen jadi dokter dulunya nggak kesampaian, gitu kan Mbak Iwan. Kemudian akhirnya dipaksakan anaknya. Oke. Nah, di sini ada poin yang penyebab toxic parenting, trauma masa lalu, belum siap jadi orang tua tidak paham ilmu parenting gitu ya. Yang trauma masa lalu itu bagaimana menyembuhkannya kalau orang sudah dewasa? Ya, jadi yang jelas bahwa kita harus memahami dulu kondisi kita. Diri kita ya, oke. Nah, sekarang sudah mulai ada ya konseling pranikah begitu ya di setiap puskesmas segala macam. Itu tujuannya adalah untuk memastikan sebelum menikah mereka tuh sudah bisa berdamai dengan kondisinya. Gitu ya, udah ada masalah yang mungkin ada masalah psikologis bisa diselesaikan. Baik, kalau yang kedua ilmu parenting. Ilmu parenting itu menjadi satu hal yang menjadi kan tidak ada sekolahnya tuh, sekolah menjadi orang tua gitu. Betul, makanya ini yang menjadi perhatian Mas Ferry. Tapi kan banyak literasi, buku-buku parenting, banyak buku-buku tentang psikologi perkembangan anak, banyak. Tetapi menariknya adalah tadi sempat ngobrol sama Mbak Ian juga bahwa fenomena yang terjadi adalah ketika di sekolah-sekolah PAUD, TK mengundang orang tua untuk hadir di acara parenting, kebanyakan yang datang adalah ibu-ibu. Padahal semestinya? Padahal keduanya tuh poin orang tua, ayah sama ibu perannya sama-sama penting dalam memberikan stimulasi kepada anak begitu. Makanya ketika misalnya ayah nggak ikut parenting karena bekerja begitu ya, ya nanti di rumah ya orang tua ngobrol gitu. Dapatnya apa tadi bisa saling sharing segala macam. Bayan, adakah satu momen titik balik yang kemudian tadi menyebutkan kan memang hubungan itu kan naik turun ya dengan putra tercinta gitu. Nah, ada nggak satu fase atau satu masa yang kemudian ini saya harus mulai merubah atau mungkin saya terbentuk kesadaran baru seorang Ian Sofyan gitu? Yang paling mungkin karena belum lama ya, yang paling kuat itu adalah ketika dia memutuskan untuk drop out dari kuliah. Ya, jadi kan waktu dia lulus SMA itu dia memilih untuk jadi YouTuber ya. Kalau baca di tulisan saya, dia milih jadi YouTuber. Aku mau jadi YouTuber aja. Saya pikir waktu itu karena semua orang memang cita-citanya zaman sekarang pengen jadi konten kreator, YouTuber dan segala macam. Kasih waktu 1 tahun, oke kamu pikirin ya, kalau gitu rencanamu apa, bisnis planmu apa gitu ya. Emaknya minta bisnis plan, tapi nggak ada usaha sama sekali gitu. Terus dia bilang aku mau kuliah di Malaysia, tapi dia sudah mengatakan itu sejak waktu masih SMA karena mereka kan sempat studi banding dan dia suka banget. Nah, aku pikir oke, I'm being supportive, let's go there. Sampai di sana ada problem kan, dan kelihatan di situ sumber problemnya adalah ketidakmampuan dia membereskan komunikasi di masa persiapan gitu. Dan aku menyadari bahwa anakku lemah di situ. Lalu terjadi pada satu kondisi ternyata dunia kampusnya tidak seindah yang dia bayangkan gitu. Anaknya shutdown, ada 1 semester nggak kuliah, uang kuliahnya dipakai. Disuruh pulang, waktu itu awal COVID ya. Yang terjadi adalah yang pertama, ibunya sangat reaktif, marah, kecewa, malu, udah ngeluarin duit dan segala macam. Fokusnya pokoknya ke sini gitu. Sangat bisa kita pahami kan udah bangga kan? Ya anaknya kuliah di luar negeri. Marah, malu segala macam gitu. Tapi ada masa buruk sekali ya hubungan kami di situ.
saya nggak pernah bertanya gitu, kenapa kamu berhenti dan segala macam. Oke, di stop dulu sampai iya. di sini. Karena bisa jadi banyak orang tua yang kemudian ketika itu terjadi lebih menyalahkan ke anaknya. Anakku sudah difasilitasi, dibiayai, memang anak gak tahu diri, ibarat kata gitu ya. Gak bisa membawa nama orang tua, anak lagi yang salah gitu. Karena kita self-center ke diri kita. Bagaimana kita kemudian bisa berdamai dengan situasi itu? Apa pengalaman Ian Sofyan? Temukan di segmen ketiga. Tetap bersama kami di Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Terima kasih, Anda masih di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Yuk kita coba lagi untuk mengevaluasi bagaimana pola asuh kita di keluarga. Mas Zaid akan menerangkan apa sih dampaknya kalau orang tua melakukan pola asuh yang toxic parenting. Silakan, Mas. Oke, baik. Jadi kalau orang tua dalam proses pengasuhannya terdapat atau malah mayoritas sudah toxic parenting, itu justru malah yang jadi korbannya adalah tentu anaknya ya. Gitu. Yang pertama adalah memiliki pandangan negatif terhadap diri sendiri. Jadi anak tidak memiliki pandangan positif, dia sering takut, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak punya potensi dan sebagainya. Kemudian anak akan tumbuh menjadi pribadi yang penakut tadi ya, kasar bila dibesarkan dengan cara pelaku yang kasar. Misalnya orang tua yang tidak bisa meregulasi emosinya, tidak bisa melakukan pengelolaan emosi, ya akhirnya kata-katanya kasar. Bahkan tidak jarang juga orang tua menggunakan kekerasan fisik. Akhirnya apa? Anak jadi satu bisa penakut atau bisa jadi justru malah kasar. Seperti yang tadi sempat saya ngobrol sama Mas Ferry ya, kami di kampus itu meneliti tentang pelaku kelitih yang ada di Yogyakarta. Itu kan melakukan kekerasan ya, orang yang bisa anak remaja membaca orang di jalan tanpa ada empati, ada rasa kasihan. Ternyata rasa bersalah betul. Ternyata ketika kita lakukan tes psikologi yang proyektif yang melihat kebutuhan dalam dirinya, ternyata ada dua kebutuhan besar yang belum terpenuhi. Pertama adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang, yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan. Jadi di selama pengasuhannya dia tuh nggak pernah diberikan kasih sayang dan jarang diberikan penghargaan pujian. Yang ada adalah kekerasan, umpatan dan sebagainya. Yang itu akhirnya membentuk dirinya pengen menjadi orang yang kasar gitu ya. Dan dia karena nggak dihargai di rumahnya, dia ingin cari penghargaan di luar rumahnya. Maka orang yang bisa kelitih itu kalau bisa melukai orang itu sama geng kelitihnya itu dihormatinya banget, dihargai banget, dihormati banget gitu ya. Kita bahas di episode yang lainnya Mas secara detail. Nah ini yang berikutnya. Kemudian jika orang tua terlalu egois itu juga membuat anaknya mencari perhatiannya di luar rumah gitu. Anak bisa ini juga terlalu perfeksionis, keempat ya. Cemas, takut, perfeksionis, kemudian termasuk juga misalnya ini ada akhirnya juga ketika anak membangun suatu hubungan asmara itu juga jadi nggak sehat karena lihat orang tuanya juga tidak sehat hubungannya misalnya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya dan seterusnya. Dan sehat itu pengertiannya apa? Misalnya apakah kemudian dia takut menjalin hubungan asmara? Bisa sampai seperti itu. Ada trauma-trauma begitu? Iya, ada trauma itu. Misalnya melihat karena ayahnya sering melakukan kekasar dengan ibunya bahkan dengan anaknya, dia akhirnya menganggap semua lelaki sama. Itu juga ada bisa berpengaruh. Nah, salah satu yang kemudian menjadi hal positif dari Mbak Ian adalah bagaimana Mbak Ian kemudian punya kesadaran gitu ya, kemudian merefleksi dan melihat bahwa ini banyak hal yang ternyata bisa menjadi contoh juga untuk orang tua yang lain. Nah, tadi sudah disampaikan memang hubungan sempat ada fase memburuk, diam-diaman ketika anak ini putus dari Malaysia. Apa yang kemudian setelah itu terjadi? Ada fase panjang. Salah satu yang menarik itu gini, yang memperbaiki hubungan kami saat yang mencairkan hubungan kami adalah ketika kami punya kucing. Iya, ternyata itu banyak juga ya penelitiannya. Secara psikologis itu stress relief. Anakku suka kucing, jadi kami diem-dieman, tiba-tiba ada kucing ke rumah, beranak di rumah, terus dia bilang boleh nggak aku melihara kucing. Aku pikir ya why not. Yang penting kamu bisa ngurusin bersih-bersih dan segala macam. Ternyata lewat situ tuh terjadilah obrolan-obrolan kecil gitu. Karena kan gemes ya kayak mah lihat ini deh mah gitu. Itu tanpa sadar yang tadinya dia diem jadi seru. Kita jadi ngobrol dan pelan-pelan kayak jatuh cinta lagi sama kondisi keakraban kami itu.
Dan disitulah saya mulai ngerasa bahwa oke, I'm being too hard gitu. Aku kayaknya terlalu keras dan selama ini dan muncullah itu awareness, kesadaran bahwa selama ini aku fokus pada egoku, bukan kebutuhannya dia. Lalu kami ngobrol, kamu pengen apa dan segala macem. Ya, saya lepas tuh semua ego dan segala macam, fokus pada apa yang menjadi kekuatannya dia. Kekuatannya dia adalah bahasa Inggris kan. Memang dari kecil dia jago berbahasa Inggris. Kalau orang lain harus les, dia nggak perlu gitu. Lalu saya mulai mendorong dia, gimana caranya kita mau cari solusi apa dari sini. Awalnya kita bantu dulu kuliah, setelah itu gini, oke, dia butuh berinteraksi. Saya dorong untuk, ayo dek coba cari pekerjaan ngelesin deh. Karena kalau dia ngelesin kan dia harus ngobrol sama anaknya, dia harus ngomong sama orang tuanya. Betul. Ya, itu dia terjun langsung kan. Ngelesin 1-2 anak, mulai muncul PD-nya. Tadi orang tuanya gini, kamu ngobrol apa? Tadi ngobrol apa sama anaknya gitu. Itu membantu perkembangan komunikasinya yang dari tadi canggung banget gitu. Dan ternyata ada muridnya yang bilang, orang tua murid tuh feedbacknya bahkan ada anak yang tadinya nggak suka bahasa Inggris jadi pengen jadi guru bahasa Inggris. Kan dia kebanggaannya muncul ya. Hal-hal seperti itu. Lalu saya mulai melibatkan dia di aktivitas sosial gitu ya. Yang dia kemudian mulai berpikir bahwa oh, ternyata sebenarnya saya bisa ya. Kalau sebelumnya saya lebih banyak menggunakan kata-kata kamu mestinya begini, kamu mesti begitu gitu. Jadi bukan learning experience-nya udah gede kan, udah berbeda nih, nggak bisa cuma dikasih tahu. Begitu saya paksa secara halus gitu mengalami, itu perkembangannya luar biasa. Di rumah mulai dikasih tanggung jawab misalnya ya, karena dia anak laki-laki udah mulai gede. Saya biasakan untuk mulai mencatat mengelola keuangan di rumah. Uang bulanan itu dia yang ngelola, dia yang pegang, dia yang mencatat gitu. Tanpa saya harus bilang bahwa misalnya dulu gitu, saya akan pakai metode kamu tuh nanti punya keluarga mesti dibiayain gini. Tapi dengan ngasih kayak gitu dia reality check kan, oh hidup itu ada biayanya ya. Aku harus berarti memang pendidikanku penting, kuliahku harus diselesaikan gitu Mas. Jadi semua itu akhirnya setelah ada kesadaran, lalu metodenya berubah. Dan itu memang butuh benar-benar kesadaran yang luar biasa. Yang pertama sekali itu parents, orang tua adalah turunin egonya dan ikhlas dengan situasinya. Uang yang keluar ya sudahlah, gitu ya. Kalau memang, karena biasanya memang respon pertama kita tuh marah dulu kan. Kamu tuh nggak tahu diri. Saya juga ada melakukan hal-hal seperti itu. Gitu. Dan itu ternyata dengan merubah metodenya tadi perkembangannya yang tadinya kayak ibaratnya di tempat itu kayak melesat luar biasa. Tapi Mbak Yan sempat nggak kepikir gitu, oh ya harusnya aku kayak gini dari sejak dulu ya gitu. Kalau coba aku punya kesadaran dulu mungkin nggak akan terjadi atau memang saatnya memang harus sekarang. Ada ya, terutama yang berhubungan dengan komunikasi. Gini, saya tuh tumbuh besar di Indonesia Timur. Cara kami berbicara, mengekspresikan diri, misalnya ada sesuatu yang kita nggak nyaman itu nadanya tinggi. Dan itu buat saya normal aja karena semua orang di lingkungan saya melakukan itu, ya kan. Lalu saya mulai merasakan bahwa anak saya perlu belajar untuk mengekspresikan dengan cara yang berbeda. Saya nggak bilang itu salah ya, karena memang budayanya gitu. Saya belajar bahwa anak saya nggak bisa fit in di lingkungan yang di sini dengan melakukan hal yang sama. Itu kesadaran muncul ketika dia mulai juga ngomong ketika dia disagree, suaranya kenceng gitu. Oke, apa yang saya lakukan adalah pertama saya minta maaf sama dia. Adek, mama minta maaf. Kalau selama ini misalnya caranya mama ngasih tahu sesuatu yang salah atau mama nggak suka itu dengan suara yang sangat keras. You know why? Because that's the only way yang mama pelajari, that I learned from my people. Oke? Itu yang mama pelajari dari keluarga mama. Seperti itulah caranya oma ngasih tahu mama gitu. And itu satu-satunya cara yang oma tahu. Dan mama sekarang punya pilihan. So I will learn. Kita akan belajar sama-sama. Mama juga akan belajar untuk berbicara lebih baik sama kamu. Tapi kamu juga belajar ya ngomong lebih baik. Semalam kejadian kok, dia sempat keras. Terus aku bilang, remember kita janjian apa? Oke, sorry ya. Gitu. Sorry mom. Gitu. Jadi proses belajar ini gak berhenti di situ gitu. Iya. Mas Zayat, tapi kan tidak semua orang tua punya kecerdasan atau keleluasaan berpikir seperti Mbak Yan. Ada yang mungkin tidak punya kesempatan untuk bisa memperbaiki dirinya dan kesadaran itu muncul. Umurnya kita tidak tahu sampai kapan, meninggalkan anak-anak dalam kondisi dia belum sempat misalnya menyampaikan maaf, misalnya belum sempat memperbaiki pola asuh.
Sebenarnya kemudian kesadaran orang tua sebagai orang dewasa itu bisa dibentuk dari mana sih Mas? Gitu ya, karena di lingkungan saya banyak mungkin yang selalu meyakini bahwa orang tua selalu benar gitu. Masih ada yang seperti itu. Tidak ada yang salah dengan apa yang saya lakukan. Gitu. Dan anak adalah objek yang kemudian ya kamu harus ikut apa yang sudah saya arahkan gitu. Jadi memang menariknya tadi apa yang ceritakan Mbak Ian tadi adalah putranya termasuk orang yang beruntung karena punya orang tua akhirnya yang suportif gitu ya, yang bisa mengajak ngobrol sehingga bahkan si anaknya juga nggak segan kalau bercerita dengan orang tuanya ya. Tetapi benar sampaikan Mas Ferry tadi, tidak semua anak mungkin mendapatkan situasi yang seperti itu, orang tua yang suportif tadi ya. Maka sebagai orang tua kuncinya seperti apa sebenarnya? Maka yang pertama harusnya orang tua itu open mind dulu, terbuka. Kemudian memahami bahwa didilah anak itu sesuai zamannya, bukan sesuai dengan zamanmu. Sehingga masanya dulu waktu dia didik sama orang tuanya, kakek neneknya gitu kan, itu jadikan referensi, tetapi jangan jadikan satu-satunya metode yang harus dilakukan berulang begitu. Karena zaman udah berubah nih, gitu kan. Perkembangan ilmu juga berubah, maka pendekatan juga berubah. Contoh misalnya anak sekarang lahir aja udah gadget segala macam. Makanya kan ada istilah smartphone. Maka ketika ada smartphone harusnya smart parent gitu kan yang mendampingi begitu, biar balance. Yang tadi itu Mas, intinya bahwa gimana orang tua itu harus open mind, terus belajar seperti yang sampaikan Mbak Ian tadi, bahwa ya kita sama-sama run gitu, sama-sama belajar. Karena kita nggak tahu ya, mungkin sekarang juga masalah anak itu beragam. Dulu kalau anak, termasuk anak itu dulu kalau di orang tua aja udah nurut gitu ya. Sekarang kalau cara kita menggunakan dengan cara orang tua dulu, anak justru malah ngelunjak gitu kan. Malah meresponnya tidak sesuai begitu. Sama ini sih satu hal menurutku. Ketika anak itu kita ngerasa enggak, kok dia gitu ya? Kok dia gitu? Misalnya muncul kok dia gitu tuh, harus self reflex ya, refleksi ke diri sendiri. Aku berkontribusi apa terhadap kondisi anakku saat itu yang saya pikir mungkin membantu. Pertama karena profesi sebagai trainer biasa mengakses orang, jadi ketika anak seperti apa gitu, biasanya tanpa sadar saya mengakses kondisi ya, kondisi dia, kondisi kami ini ada apa. Jadi ketika terjadi sesuatu itu, saya bertanya ke diri sendiri, saya berkontribusi apa sih? Tapi salah satu yang juga menarik adalah keberanian Mbak Ian atau keikhlasan ya membuka ini kepada masyarakat, berbagi di media sosial, karena tidak sedikit juga saya rasa orang yang kemudian selalu akan berbicara bahwa apa yang ada di rumah itu adalah wilayah kita gitu. Jadi seolah-olah semua baik-baik saja gitu. Tidak boleh ada orang yang tahu apa yang terjadi, karena yang terjadi adalah hanya di mungkin ukuran 100 meter persegi, dan orang lain harus tahu bahwa kita baik-baik saja, kita bahagia gitu. Nah, bagaimana kemudian Ian Sofyan itu punya keikhlasan untuk berbagi ini yang semoga bisa menjadi insight untuk banyak orang. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Bicara data, bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di kita bicara, kita bicara. Kita bicara data, bicara fakta. Membuka ini di televisi, menyampaikan ini di media sosial. Pernah nggak sih Mbak Ian kemudian di keluarga besar itu kayak dilihat, apa sih yang dicari ya sampai begitu? Udahlah, itu kan kamu ngebuka aib, itu kan rahasia rumah tangga, ngapain disampaikan ke orang banyak gitu. Saya pikir itu proses dari perjalanan saya pribadi kan. Saya mesti untuk menerima bahwa menerima kelebihan dan kekurangan saya sendiri gitu. Kadangkala kita itu kan serba kepengennya terlihat sempurna. Kalau merasa kepengen terlihat sempurna aja tuh satu hal ya, tapi merasa bahwa kita harus sempurna itu lebih ngeri lagi ya kan, bahwa membuat kesalahan itu nggak boleh gitu, bahwa orang lain nggak boleh melihat kita itu punya kekurangan gitu. Saya belajar sampai di titik yang bahwa saya menerima diri saya yang
yang ada flow-nya, ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Itu yang membuat saya tidak lagi merasa tidak nyaman untuk ngomongin proses perjalanan hidup saya, nggak cuma yang tentang Ando gitu ya. Karena ternyata dengan bisa menerima itu lebih mudah akhirnya gitu. Karena pada saat kita masih berusaha keras berpegangan pada kondisi yang bahwa saya sempurna, itu menjadi sulit karena akan pakai topeng terus kemana-mana gitu ya. Dan dalam perjalanan saya menemukan banyak teman-teman, keluarga gitu. Baru kemarin juga ngobrol ada sama teman, ada keluarga yang topiknya kurang lebih sama gitu. Mereka membaca. Itu kemarin Mas, sebenarnya ketika saya menulis itu tuh nggak terencana. Tadinya mau bikin tulisan lain, ya, mau bikin tulisan lain. Lalu ada quotes yang lewat. John Lennon bilang it's sweet not to be weird. Dan tiba-tiba ada dorongan dari dalam untuk menulis itu. Dan itu tanpa ekspektasi apapun ternyata responnya luar biasa gitu. Banyak orang yang merasa relate. Karena menurut saya itu relevan. Nggak ada kan hubungan anak keluarga yang adem ayem semua pasti. Dan anak itu menurutku adalah PR yang paling berat ya. Dia nggak keluar sama manual ya. Kita hari ini dia rasanya tuh kita pengen cerita sama seluruh dunia bahwa anakku begini. Lalu di saat yang lain kita pengen menyembunyikan semuanya gitu karena rasanya aib gitu ya. Kok anakku kayak begitu gitu ya. Belum lagi dengan sekarang sosial media sepertinya semua orang anak-anaknya sempurna gitu. Kenapa anak gue nggak kayak begini, kenapa anakku nggak kayak begitu. Itu ada semuanya Mas gitu. Ketika menulis itu tanpa ekspektasi apapun ya, tiba-tiba pengen nulis aja gitu. Dan tadi merasa tidak takut dicat segala macam karena saya sudah merasa sampai di titik yang gitu bahwa ya memang seperti ini gitu. Jadi ini mungkin bisa menjadi pegangan kita bersama. Mas Zayat bisa disampaikan bagaimana kemudian nilai-nilai positif parents yang ini Mbak Yan sudah mempraktekkan gitu ya. Betul. Bisa menjadi pegangan kita bersama. Silakan Mas Zayat. Baik, jadi orientasinya kan nanti bagaimana menjadi positive parents gitu ya, sebagai bekal agar orang tua itu bisa memberikan pola asuh yang terbaik begitu. Nah di sini apa yang tadi ceritakan Mbak Yan tuh udah ada nih menerima kondisi anak gitu. Mbak Yan sudah pada taraf yang self acceptance, menerima kondisi diri, kondisi anak dan bahkan tuh diceritakan ke publik sebagai dan ternyata yang merespon pun banyak ya. Ternyata banyak seperti itu. Akhirnya itu memberikan inspirasi pada banyak orang untuk ternyata aku ada temennya toh begitu kan. Ada sama pengalaman yang sama atau serupa begitu ya. Maka beberapa tips yang pertama adalah bersyukur dulu atas anugerah yang diberikan. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk diberikan anugerah berupa anak oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Kemudian pahami bahwa anak adalah rezeki, amanah sekaligus ujian. Itu sudah satu paket Mas Ferry ya. Jadi di sisi lain rezeki, amanah juga, tetapi juga kadang-kadang ujian gitu kan. Kadang-kadang membuat kita bahagia, kadang-kadang juga membuat kita menangis gitu ya Mbak Yan ya. Kemudian begitu, berikutnya adalah orang tua harus open mind, terus mau belajar, mencari referensi, literatur, dan seterusnya. Kemudian pahami kondisi psikologis dan tahap perkembangan anak. Tadi menerima kondisi anak sudah, kemudian berusaha memberikan stimulasi terbaik. Nah gimana caranya? Tadi dengan belajar, dengan kita memahami kondisi anak, dengan kita melakukan kalau metode ini kurang pas, segera berganti metode dan sebagainya begitu. Sembari mengobservasi perkembangan anak seperti apa, kemudian konsultasi juga jangan malu untuk konsultasi dengan ahli, diskusi dengan ahli itu jangan malu begitu. Sekarang ketemu psikolog itu bukan aib lagi gitu. Kalau dulu mungkin orang gila, orang stres gitu ya, tapi sekarang udah itu bukan suatu hal yang tabu begitu ya. Kemudian belajar pengelolaan emosi ini penting juga dalam pengasuhan. Dan yang terakhir Mas Ferry ini tidak kalah penting bahwa kita nggak bisa hanya istilahnya jalur dunianya harus dari langit ya. Apalagi tadi ya doa seorang ibu kepada anaknya itu luar biasa begitu kan. Jadi jangan putus mendoakan anaknya begitu. Bagaimana semestinya kemudian kita bisa belajar begitu Mbak Yan dalam ini kan bagian dari proses kehidupan ya. Apa yang kemudian ingin disampaikan sebuah closing statement dari Yan Sofyan untuk para orang tua yang menyaksikan acara ini. It takes the whole village to raise a child. Ya, jadi sebenarnya anak itu menjadi sebuah pribadi, terbentuk pribadinya itu kan sebenarnya juga nggak cuma orang tuanya aja. Pertama pasti keluarga, orang tua adalah pengaruh yang terbesar ya, karena guru pertamanya kan. Sering-seringlah melihat anak itu sebagai mirror. Menurut saya kesadaran saya itu lebih banyak muncul karena saya selalu ngelihat dia sebagai mirror. Setiap kali dia apa gitu,
Itu cerminan apa yang saya lakukan ke dia. Ketika saya keras, dia keras gitu. Cara dia mengekspresikan diri, body language-nya itu bisa persis gitu. Sebenarnya kalau orang tua mau sadar, caranya anak berkomunikasi, caranya anak mengekspresikan diri ke kita itu dia hanya menggunakan metode yang dia pelajari dari kita. Jadi kita harus nerima dulu gitu. Jadi kan anak mirror itu yang kedua. Lalu lingkungan di luar dari anak-anak ini juga mesti menyadari bahwa kita sebenarnya berkontribusi. Suatu hari dulu anak saya bawa ke toko buku. Kami biasakan dia untuk berani kan cari buku gitu. Sana cari sendiri bukunya. Terus dia balik lagi gini. Kata masnya enggak. Aku nggak dijawab mah. Terus dia pergi lagi nanya yang satu. Dia balik lagi, aku nggak dijawab mah. 3 kali sampai keempat saya harus turun tangan untuk bilang, Mas, anak saya dari tadi nyari buku, kenapa nggak dibantuin? Ya, jadi mereka tidak dilihat sebagai manusia gitu loh, tidak dilayani sih. So sebagai community kita juga berkontribusi loh, membantu anak-anak Indonesia ini untuk bertumbuh seperti anak-anak yang kita kepengenin, jangan cuma dihujat-hujat aja kalau ada masalah. Gitu. Baik, Mbak Yan terima kasih sudah di sini, Mas Dayat terima kasih. Kita harus mengakhiri kita bicara hari ini untuk kembali menjumpai Anda di episode berikutnya. Saya Fitri Anggara, selamat malam, sampai jumpa. Seru banget. Jalan sambil bergandeng tangan, lalu berdansa sambil pelukan dasar. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cintaku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, sambil bergandeng tangan, tembus pelukan di atas syadu. Kita bikin romantis, yang paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, bikin paling romantis, sambil bermain mata turun ke hati, hatinya jatuh. Kita bikin romantis, yang paling romantis, sambil gandengan